Kuncinya kalau pakai itu gampang Mas. Sebisa mungkin kita memperlihatkan ataupun menampakkan buah itu terkena matahari. Jadi kurangi daun-daun yang sekiranya itu mengganggu dari sinar matahari masuk Mas. Dalam arti masih kecil di bawah 1 minggu itu kita usahakan sehari kita dapat bibit itu, bibit yang sudah selesai pindah tanam itu sehari paling enggak kita kasih minum 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai Absolut 69 yang bisa dikatakan cukuplah istimewa karena bisa sahabat tani lihat bahwa di sini samping kanan dan juga kiri saya adalah full buah. Walaupun juga bisa sahabat tani lihat bahwa di situ ada tanaman pohon yang bisa dikatakan cukup besar. Akan tetapi di sini untuk buah dan juga tanamannya masih sangatlah istimewa. Seperti apa tips dan juga perawatan tanaman cabai pada lahan ini? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini yang menurut saya cabainya sangat luar biasa ini Mas. Walaupun di sini tadi walaupun kelilingnya adalah pohon-pohon besar ini dan sepertinya sangat jarang di daerah sini. Sebelumnya Mas bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Oh iya, perkenalkan nama saya Teguh Triawan, umur 36 tahun, tempat tinggal di Dukuh Sambirejo, RT 3 RW 2, Desa Sidoarjo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Berarti saat ini saya sedang berada dengan Mas Teguh yang berada di Klaten ini ya Mas. Betul. Ini tadi saya sempat berkeliling-keliling untuk tanaman cabainya sangat luar biasa ini Mas. Bahkan tadi saya sempat berkeliling untuk menembus bedengannya agak kesusahan ini Mas karena memang buah dan juga tanamannya sangat luar biasa. Sebelumnya mau bertanya ini Mas, untuk ini tanaman varietas apa dan sudah panen keberapa ini Mas? Untuk varietas ini tanaman varietas dari rawit merah Absolut keluarga RM. Kemudian untuk usia ini tanam tanggal 30 Oktober Mas, 30 Oktober 2023, berarti sekitar berapa bulan? Hampir 4 bulan hampir 4 bulan, petikan ke 5 besok. Oh berarti ini memang sangat luar biasa ya Mas. Saat ini sedang menanam cabai Absolut 69 dan sudah sekitar 4 bulanan. Betul. Dan tadi sudah panen yang kelima kan, tapi tadi di sini buahnya untuk saya sangat kagum sekali. Mau bertanya tentang perawatan di sini Mas, kan tadi saya juga sempat berkeliling untuk tanahnya ini agak berbeda nih Mas, kayaknya seperti berbatu dan berpasir. Untuk awal dasaran ini menggunakan apa saja nih Mas? Kalau untuk dasaran karena ini cenderung ke napa nggih Mas, tanah yang berbatu dan berpasir, itu menjadi keuntungan tersendiri ketika kita di musim hujan. Jadi untuk pupuk dasar kita cuma pakai kohe ayam fermentasi, itu hanya sedikit, jumlahnya nggak begitu banyak. Terus kemudian untuk penggunaan kapur pertanian ataupun kalsium itu juga relatif sedikit. Terus yang lain hampir sama Mas, kita kasih NPK Ponska itu hanya tipis, kemudian bedengan ditutup 10 cm di atas pupuk dasar, kemudian ditutup 10 cm. Habis itu udah tinggal nutup musa, alami. Di sini juga nanti bisa saya perlihatkan untuk bedengannya tidak terlalu tinggi ini ya Pak. Betul. Karena salah satu keuntungan dari tanah berbatu dan berpasir ketika musim penghujan juga tidak akan menjadi masalah ya Pak. Karena airnya nanti bisa sedikit lebih cepat menghilang ataupun lebih cepat untuk pergi dari tanah di sini dibanding dengan tanah yang lainnya seperti itu ya Pak. Benar sekali. Lalu setelah itu saya mau bertanya tentang awal-awal perawatan ini Pak. Setelah ditanam di sini Pak, apakah perlakuan yang dilakukan di sini Pak? Kita ngulang dulu ya Mas, ini ngulang. Jadi kemarin kita nanam waktu itu bulan Oktober ya, bulan Oktober kan puncak El Nino, puncak panas-panasnya. Itu kita nyiapin dulu bumbung. Jadi kita motongin bambu itu kita potong, kemudian kita taruh pada setelah tanam 1 hari ataupun begitu selesai pindah tanam, kita taruh bumbung itu di atas untuk melindungi dari uap mulsa. Jadi nanti si pohon cabai tersebut, anakan dari pohon cabai itu nanti bisa terlindungi. Jadi otomatis zero untuk kematian karena uap mulsa nggak ada Mas. Itu harus kunci. Menurut saya itu kunci ketika kita mau nanam musim kemarau. Oh berarti salah satu perawatannya ada perawatan ekstra nih Pak sebelum ditanam menggunakan bambu bambu. Ada yang pakai sedotan Mas. Ada yang pakai sedotan. Kecilan. Saya lebih gampang bambu, jadi masangnya gampang. Ini mau lanjut lagi nih untuk
cabai Absolut 69 udah berapa kali menanam cabai Absolut 69 ini Pak? Ini saya baru pertama kali Mas. Jadi yang kemarin itu saya sempat nanam jenis yang lain, jenis ataupun varietas lain, kemudian dapat tawaran dari langganan bibit saya di Magelang, di Candi Mulyo, Kecamatan Candi Mulyo. Itu dia masih yang varietas anyar, coba dijajal gitu kan. Terus saya kemudian jajal. Kemarin saya tanam 2000, kemudian yang khusus untuk lahan ini itu kebagian sekitar kurang lebih 500-an Mas, 500-an yang 1.500 di pekarangan rumah yang gagal kemarin itu kena busuk batang. Berarti ini tergolong masih pertama kali ya Pak, dan juga direkomendasikan dari tempat pembenihan yang biasanya dibeli langganan untuk membeli benihnya, dan alhamdulillah saat ini bagaimana yang dirasakan baru pertama kali ini Pak? Untuk buahnya sendiri, kemudian untuk profil batangnya juga lebih dari ekspektasi Mas. Dari ekspektasi awal saya nggak ngira kalau buahnya itu bisa seperti ini, bisa kokoh-kokoh kemudian kuat. Sekalipun gede ini tetap apa Mas? Atos namanya, keras kan, dia tetap keras padat dan sangat jauh dari apa ya? Jauh dari angan-angan awal gitu. Pikir saya kalau buahnya itu gede itu pasti kan kopong. Ternyata enggak, dan setelah beberapa kali panen itu saya bisa menyimpulkan kalau Absolut 69 sendiri itu punya keunggulan di ukuran buah, kemudian juga kulit buah yang tebal dan beratnya juga memang di atas rata-rata dari RM kebanyakan gitu. Berarti saat ini walaupun baru pertama kali mencoba menanam cabai Absolut 69 dan alhamdulillah ini berarti saat ini ya Pak, karena tadi di luar ekspektasi dan juga untuk ukuran buah dan juga ketebalan dan juga lainnya lebih baik dibanding dengan beberapa varietas lainnya yang lainnya sebetulnya Pak. Lalu mau lanjut lagi untuk buah double dari cabai Absolut 69 bagaimana menurut Pak Teguh? Kalau double hampir di setiap tunas itu double Mas. Jadi mungkin hampir dikatakan 90% dari setiap kali percabangan tunas itu buahnya double. Buahnya double. Kalau misalkan ini ada yang satu kayak gitu berarti yang satu udah kepetik. Nah ini ada dua, terus kemudian juga di atas jendangan itu juga rata-rata dua, ini dua semua. Ini dua. Berarti memang untuk buah double-nya sudah terbukti lebih dari 90%-an tadi ya Pak. Betul. Mungkin nanti ketika di video nampak ada yang satu itu sudah dipetik waktu pemetikan kemarin ya Pak. Sebagian juga kena seleksi alam. Bisa jadi seperti itu, tapi tadi bisa dikatakan untuk buah double-nya di atas 90%-an dan berarti dengan karakteristik tersebut untuk produktivitasnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Jadi gambarannya ini baru panen awal, baru fase sekitar 4 bulan lebih sedikit aja udah kayak gini belum pembungaan yang kedua kan Mas. Itu ya. Kemudian satu lagi Mas yang terlupa terkait dengan ketahanan virus luar biasa. Jadi saya juga pernah nanam untuk rawit jenis RM dengan varietas Tavi yang lain, dalam arti yang lain bukan Absolut 69 ini, tapi untuk ketahanan virus terhadap Gemininya ini bisa dikatakan luar biasa karena saya kemarin nanam 2000 batang itu hanya jebol satu batang tok, berarti di bawah 0,1%. Berarti sangat istimewa sekali ya Pak, karena dari kurang lebih 2000 hanya satu, berarti hanya 0,0 berapa lah ya, di bawah 0,1 lah. Berarti memang ini sahabat tani tadi di sini Pak Teguh baru pertama kali mencoba menanam cabai Absolut 69 dan yang dirasakan sangat alhamdulillah ya Pak, karena tingkat produktivitasnya sangat tinggi dan juga untuk ukuran buahnya lebih baik. Dan yang istimewa lagi adalah untuk serangan virus ataupun tahan terhadap virusnya ya Pak. Betul. Karena memang sudah terbukti klaim tahan terhadap virusnya tadi dari sekitar 2000 tanaman hanya ada satu, berarti kan hanya 0, berapa bisa dihitung kalau misalnya ditanam semua pada hamparan tidak terlihat dari 2000 hanya satu, berarti kan seperti tidak terlihat untuk kuningnya seperti itu ya Pak. Betul. Lalu setelah itu Pak Bud, ada yang sangat disukai dari cabai Absolut 69 ini Pak? Dia lebih cenderung tahan terhadap trips Mas. Jadi untuk penggunaan pestisida mungkin sama kekhawatiran serangan terhadap trips yang menyebabkan keriting itu saya lebih mental lebih ini Mas, lebih kokoh, lebih terbangun gitu. Jadi nggak misalkan telat abamectin saya nggak begitu khawatir karena dari kecil pun itu dari 2000 yang saya tanam kemarin itu satu pun nggak ada yang keriting Mas. Jadi mungkin kalau varietas lain pernah saya juga nanam itu yang sekuat Absolut ini belum pernah Mas. Jadi ini bukan karena saya di wawancara itu saya ngepe enggak. Tapi memang faktanya seperti itu. Jadi beda dengan varietas yang terkenal itu ketika sedikit saja
kita lalai pemberian Abamectin itu langsung keriting. Kalau ini cenderung kuat. Dan kelemahannya satu yaitu ketika masuk musim penghujan kita harus siap-siap menyediakan Piridapen. Kalau enggak nanti serangan tungaunya lebih cepat gitu. Sedikit saya simpulkan, kurang lebihnya untuk perawatannya bisa dikatakan cukup mudah ya Pak. Nanti karena untuk keritingnya nanti bisa sedikit lebih tahan dibanding beberapa lain, dan ketika itu lebih tahan maka sahabat tani bisa melakukan perawatan yang lainnya ya Pak. Betul. Seperti penyepraian ataupun tadi juga perempelan nanti bisa dilakukan sahabat tani. Jadi sahabat tani tidak perlu khawatir lagi, dan juga tadi mentalnya sedikit lebih kuat ataupun lebih yakin kuat. Ya Pak tadi, karena ketika sahabat tani agak telat memberikan beberapa racun ataupun untuk tripsnya bisa lebih tahan untuk varietas ini seperti ya Pak. Lalu setelah itu Pak, setelah ada perawatan tadi, pemberian kayak bambu ataupun tadi ada sedotan juga, setelah itu apa lagi perawatannya? Setelah itu ketika tanaman masih kecil Mas, dalam arti masih kecil di bawah 1 minggu, itu kita usahakan sehari kita dapat bibit yang sudah selesai pindah tanam, itu sehari paling enggak kita kasih minum 2 kali. Jadi kalau saya pagi itu kurang lebih jam 8, kemudian habis itu setengah hari jam 1-an. Jadi jam 1 siang pas panas-panasnya itu jangan sampai nanti dehidrasi. Jadi kebanyakan orang cenderung takut kalau nanti ketika ngasih minum siang-siang ataupun nyiram siang-siang itu nanti bakal mati. Itu hanya mitos Mas. Jadi menurut saya anakan ataupun cabai itu sama halnya kayak manusia. Jadi nggak usah nunggu adem. Kita sudah kehausan, ya wes segera dikasih minum gitu. Nggak usah nunggu sore. Kebanyakan kematian karena takut mitos Mas, ketika ditanya ataupun loh kowe kok ngocore awan-awan, ngocore air kok awan-awan kok mati loh. Saya bilang enggak. Itu kayaknya sama halnya kayak manusia, ketika haus ya sesegera mungkin. Kalau kita nunggu sore nanti setelah dehidrasi setelah mati kan gitu. Lalu lanjut ini Pak, setelah tadi pemberian ataupun pengocoran 1 hari dilakukan 2 kali, apalagi yang dilakukan pada lahan ini Pak? Terus kemudian untuk perawatan hampir sama sih Mas, jadi nggak ada yang berbeda. Abamectin tiap 4 hari sekali, kemudian ditambah lagi dengan untuk pupuk saya penggunaan pupuk susulan, pupuk pocor itu setelah usia 2 minggu. Jadi ketika awal-awal saya baru fokus biar tanaman itu hidup dulu. Kurang dari 2 minggu setelah tanam itu saya kasih asam amino. Terus kemudian untuk pestisida saya gunakan Abamectin KNO3, kemudian sama Ponska Plus, itu saja. Untuk intervalnya 2 minggu sekali. Pemberian nutrisi, utamanya nutrisi daun pertumbuhan itu tetap kita pakai Gandasil. Kemudian juga KNO sama, KNO kan bisa dikocor, bisa kemudian di spray juga. Dua itu dengan interval yang sama 2 minggu. Kemudian untuk pestisida ini Abamectin itu 4-5 hari sekali. Karena kemarin kan panasnya ekstrim gitu. Lalu saya ingin lanjut sedikit ini Pak. Sepertinya hujannya sangat deras sekali dan bisa dikatakan setiap hari ya Pak. Tetapi di sini saya lihat untuk patek ataupun lalat buah yang biasanya menyerang pada bulan atau pada musim hujan sangat merajalela. Tapi di sini kok saya lihat sangat minim sekali nih Pak. Kalau boleh tahu untuk rahasianya apa ini Pak? Untuk patek, kuncinya kalau patek itu gampang Mas. Menurut saya loh ya, menurut saya gampang karena sebisa mungkin kita memperlihatkan ataupun menampakkan buah itu terkena matahari. Jadi kurangi daun-daun yang sekiranya itu mengganggu dari sinar matahari masuk Mas. Jadi jangan bisa lihat ini nyaris kan, semuanya nggak ada daun-daun di pertigaan ruas itu nggak ada daun kan. Ini memang sengaja yang pertama itu untuk memperbaiki kualitas buah, terus kemudian juga menambah percabangan pada tunas-tunasnya. Terus yang ketiga itu yang paling penting itu untuk menghalangi ataupun memperlancar aliran ataupun sinar matahari yang masuk. Jadi ketika sinar matahari masuk, otomatis jamur itu bisa dikendalikan ataupun berkurang Mas. Lalu mau lanjut lagi untuk perawatan Pak. Tadi kan untuk masa pertumbuhan menggunakan spray dan juga kotor seperti itu. Waktu masa pembuahan ini Pak, untuk pemberian nutrisinya apakah sama atau berbeda ini Pak? Untuk pemberian nutrisi saya sedikit berbeda Mas. Ketika masuk fase generatif saya tambahkan MKP. Jadi saya tambahkan NKP, kemudian ketika sudah muncul buah saya tambah juga dengan kalsium sedikit. Jadi fungsinya sama sih MKP untuk seperti halnya pupuk yang lain, pupuk generatif yang lain, menambah bunga, terus kemudian memperbesar buah sama meningkatkan bobot kan. Tapi yang untuk kalsiumnya untuk menguatkan. Jadi ketika ini juga pas barengan kan masuk
puncak buah pas musim hujan, jadi untuk pemberian kalsium sedikit menguatkan, jadi menguatkan buah supaya nggak begitu banyak kerontokan. Ini jenengan juga bisa lihat untuk tingkat kerontokannya untuk varietas RN ataupun jenis RM kan nyaris sekian persen kan, hanya sekian persen karena kalsium supernya saya semprotkan 4 hari sekali. Mungkin ini agak terakhir ini Pak, ada sedikit tips ataupun trik bagi sahabat tani yang mau menanam cabai ini Pak. Oh iya, untuk teman-teman ataupun sahabat tani yang pengen nanam cabai, baik yang utamanya yang baru mau belajar, itu juga saya dulu waktu belajar pasti banyak sekali kegagalan Mas. Tapi kegagalan-kegagalan itu kemudian kita pelajari faktornya dari mana, kemudian kita ulangi. Ketika kita mau belajar menanam cabai ataupun kita mencoba, kita dapat hambatan, kita udah kapok, berarti kita belum dapat apa-apa, kita hanya dapat ruginya. Tapi ketika kita sudah benar-benar pengen niat terjun, kita mau bertani, ya wes hambatannya apa kita cari, kita analisa, kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, kita perbaiki, kita tanam lagi gitu. Kuncinya satu, ketika penjenengan semua ataupun teman-teman pengen mencoba menanam cabai, itu ketika jenengan ragu, pengen mencoba itu ragu, kita lebih baik kita menggali ilmu dulu, bisa dari teman-teman senior ataupun bisa dari banyak sumber, bisa dari YouTube, kemudian juga dari ataupun literatur dari internet sekarang banyak tentang bagaimana perawatan, kemudian pengendalian penyakit. Itu sangat berguna, dalam arti sangat berguna untuk membangun fondasi kita supaya ketika kita memilih terjun untuk bertani itu menghindari kegagalan di pertama kali, karena banyak sekali orang ataupun teman-teman sebaya saya sendiri ketika jajal ternyata mencoba ternyata tanpa ilmu tetap bakal zonk. Mungkin hanya sekian persen ketika kita ibaratnya terjun kemudian kita nggak ada ilmu sama sekali terus kemudian berhasil, itu menurut saya hanya sebuah keberuntungan, karena khususnya untuk cabai sendiri itu memang menurut saya itu varietas yang bisa dikatakan sangat luar biasa untuk perawatan, baik juga kemudian pengendalian penyakit dan terkait dengan tingkat kesulitannya itu lumayan tinggi menurut saya. Makanya harganya bisa melambung karena nanamnya susah gitu. Nah itu tadi ada sedikit kata-kata terakhir ya Pak, tadi karena ketika sahabat tani masih ragu ataupun ingin mencoba menanam cabai, sebisa mungkin bertanya kepada senior ataupun bertanya kepada teman-teman yang sudah menanam cabai, bagaimana tentang perawatannya, dan ketika nanti sudah mempunyai sedikit-sedikit ilmu nanti bisa dicoba ya Pak, karena jangan sampai ketika mau menanam cabai belum tahu ilmu sama sekali seperti itu Pak. Mungkin sekian Pak, terima kasih atas ilmu barunya, dan mungkin sekian sahabat tani. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak.